Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa BMH TV, kembali kita bertemu di channel yang cerdas menggerakkan. Di channel ini kita akan mengulas beragam inspirasi dan kebaikan-kebaikan yang sudah semestinya melekat di dalam diri kita sebagai seorang muslim, sebagai warga negara, dan tentu saja sebagai manusia. Dan pada edisi Januari atau perdana pada tahun 2021 ini, majalah Mulia mengulas tentang energi syukur. Apa yang menjadikan orang-orang terdahulu begitu khusyuk di dalam ibadah, begitu antusias di dalam melakukan kebaikan-kebaikan, dan begitu gigih di dalam perjuangan menghadapi kesulitan dan rintangan, tidak lain karena hadirnya kesyukuran yang bukan sekedar menjadi sebuah kewajiban atau kebutuhan, tapi lebih dari itu telah menjadi sebuah energi yang dibutuhkan. Dan pada akhirnya sejarah memberikan catatan gemilang bahwa kesyukuran itulah yang menjadikan capaian gilang gemilang umat Islam terdahulu di dalam segala aspek kehidupan, mulai dari ibadah dalam konteks pribadi, kemudian amal-amal sosial dalam konteks kolektif, dan juga ilmu pengetahuan, kebermanfaatan yang berkesinambungan dalam konteks peradaban. Dan pada Mulia 2021 ini headline-nya ada zakat profesi dan cicilan. Apakah orang yang dengan pekerjaannya mendapatkan gaji misalnya 10 juta, tapi karena dia memiliki katakanlah beban, tanggungan, atau mungkin cicilan yang menjadikan gaji bersihnya itu diterima hanya 2 juta misalnya tiap bulan, apakah dari sisi angka yang nominalnya diasumsikan dapat mencapai nisab, ya, itu bisa dikenakan wajib zakat, atau bagaimana cara melihat sebenarnya zakat profesi itu? Ya, karena sebenarnya zakat ini memiliki timbangan-timbangan tertentu. Apakah jumlah gaji secara katakanlah kotor itu, atau justru sisa itulah yang kemudian dihitung dengan nisab gaji yang diterima oleh seseorang? Ditemukan di sini jawabannya di zakat profesi dan cicilan. Seperti apa? Nah, ini tampaknya menarik kalau pemirsa BMH TV langsung membacanya, dan itu ada di ulasan halaman ke-46. Kemudian yang kedua adalah sabar dan tekun di dalam mendidik. Kita ketahui masa pandemi menjadikan kebijakan pemerintah terhadap pendidikan, dalam hal ini sekolah, yaitu mewajibkan atau melaksanakan pelajaran dengan basis jarak jauh menggunakan teknologi yang ada di internet. Nah, pada saat seperti itu misalnya, apakah ada ruang kesabaran di dalam hati kita di dalam mendidik anak-anak kita, atau justru kita menjadikan itu sebagai sesuatu yang sangat membebani, tidak mengenakkan, dan pada akhirnya kita melihat bahwa sudahlah, memang tidak perlu kita bersusah payah di dalam mendidik mereka. Wah, ini sebuah pertanyaan-pertanyaan penting, dan saya rasa masing-masing kita bisa menjawab di dalam hati. Kemudian peradaban Islam di Indonesia, ini penting sekali untuk kita ketahui. Bagaimana sebenarnya Islam hadir di negeri yang sama-sama kita cintai ini, dan kemudian historis panjangnya bertemu dengan penjajahan Belanda, ya, kemudian Jepang, dan seterusnya sampai akhir saat ini, itu peradaban Islam jatuhnya atau posisinya seperti apa? Apakah umat Islam atau peradaban Islam di Indonesia lemah, atau justru ada indikasi-indikasi baru bahwa peradaban Islam di Indonesia akan lebih baik, bahkan nanti menjelma menjadi peradaban yang unggul? Ada jawabannya atau ulasannya di rubrik peradaban majalah Mulia yang sama-sama kita cintai ini. Satu poin yang juga tidak kalah penting dalam rubrik salam adalah antusias di jalan Allah. Seringkali kita merasa lemah di dalam kebaikan, mengamalkan kebaikan, beribadah, membantu sesama, dan seterusnya, karena situasi memang tidak mendukung atau kurang kondusif
untuk kita melakukan itu semua. Misalnya faktor pandemi, pendapatan atau income yang berkurang, termasuk omset misalnya bisnis juga tidak tumbuh dan seterusnya. Nah, bagaimana sebenarnya dalam situasi seperti itu kita sebagai muslim mesti bersikap? Yang jelas ada sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, bahwa tidak ada satupun keadaan yang boleh menjadi alat legitimasi untuk kita tidak bersemangat, tidak berantusias di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya capaian gilang gemilang di masa Rasulullah Muhammad SAW itu diawali dengan sebuah rintangan yang bukan sekedar sulit, kadang memang irasional, tapi faktanya dengan kesungguhan, dengan keimanan dan berbekal ibadah dan ketakwaan, pada akhirnya kemenangan itu Allah hadirkan. Pemirsa BMH TV dimanapun yang berbahagia, pada akhirnya syukur itulah yang akan menjadikan kita memiliki energi terus berada di dalam kebaikan, bahkan senantiasa terus menerus mendapatkan nikmat, tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bersyukur akan menjadikan kita lebih produktif dibandingkan orang yang lain yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang ingin membaca majalah Mulia edisi Januari 2021, silahkan lihat link di deskripsi channel yang sama-sama kita cintai ini, yang cerdas menggerakkan. Sisi yang juga tidak kalah menarik adalah bahasan tentang ibadah adalah vitamin hidup. Wah, ini menarik. Jadi apa yang sebenarnya menjadi prioritas kita dalam hidup sehari-hari? Kalau prioritas kita adalah ibadah, maka kita seperti memakan atau mengkonsumsi vitamin. Tentu itu akan sangat membantu daya tahan tubuh dan pada akhirnya juga melindungi tubuh kita dari serangan kuman, virus dan sebagainya. Apa vitamin atau ibadah itu? Mestinya ibadah itu menjadikan kita lebih tekun, lebih disiplin, lebih berkarakter, lebih bertanggung jawab. Kalau kemudian ada di antara manusia yang dia sudah rajin ibadah tetapi disiplinnya rendah, produktivitasnya tidak meningkat dan seterusnya, maka bisa dipastikan ibadahnya perlu dievaluasi dan diluruskan sebagaimana dengan semangat atau dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau itu tahajud tapi pagi pada subuh tidak tidur ya. Kalau ada orang yang ibadahnya bagus tapi tidurnya juga banyak, ini berarti ada sesuatu yang mesti diperbaiki, karena ibadah di dalam Islam itu semestinya mendorong kedisiplinan yang semakin kuat, ya, etos kerja yang semakin tinggi dan produktivitas juga yang terus meningkat. Nah, dengan demikian maka sesungguhnya kita sebagai seorang muslim harus senantiasa berpikir, apakah hari ini kita bersyukur? Apakah hari ini kita telah bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada kedua orang tua, kepada guru-guru kita, kepada sahabat-sahabat kita? Dengan senantiasa memperhatikan aspek kesyukuran ini, insya Allah kita akan memiliki hati yang lapang, mudah memaafkan, mudah juga tersenyum kepada sesama. Pada akhirnya kita melakukan banyak sedekah, walaupun lewat senyuman, lewat perkataan yang baik dan seterusnya. Pada akhirnya kepada Allah Subhanahu wa taala kita kembali, dan marilah menjadi muslim yang bersyukur, gemar berbagi, terus peduli dan tidak pernah mengisi hari-hari kecuali dengan kebaikan-kebaikan yang mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terus bersama channel BMH TV, channel yang cerdas menggerakkan, sebarkan konten ini kepada seluas-luas umat manusia. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Insya Allah berkah, manfaat, dan sampai jumpa di Mulia edisi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.